Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada satu seri pengajaran yang penting tentang Roh Kudus yang saya beri judul. Tema besarnya adalah tanda kamu disertai Roh Kudus. Mengapa saya katakan penting? Sebab bagi hidup orang percaya, orang yang beriman mengetahui tanda-tanda bahwa hidupmu disertai oleh Roh Kudus atau tidak merupakan satu hal yang paling penting dalam hidup orang Kristen, karena menjadi satu-satunya pintu masuk agar kita bisa menikmati seluruh janji Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Terutama berkat keselamatan dalam hidup yang kekal dan berkat-berkat lainnya yang kita butuhkan dalam kehidupan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali berjumpa dengan seri pengajaran yang sangat penting tentang Roh Kudus, yaitu dengan judul besarnya, Tanda Kamu Disertai Roh Kudus. Bapak Ibu, mengapa begitu penting? Karena kita tahu Roh Kudus adalah Tuhan sendiri. Jika seseorang hidupnya suci, hidupnya benar, maka Roh Kudus, kata sabda Yesus Kristus Tuhan, akan menyertai kita selama-lamanya, dan Roh Kudus akan tinggal di dalam kehidupan kita. Maka orang ini pastilah dia hanya akan bersaksi untuk Yesus Kristus Tuhan saja, yang lain pasti tidak. Sehingga dengan demikian, Anda dan saya bisa introspeksi. Apakah saya disertai oleh Roh Kudus? Demikian pula, Anda bisa waspada, menguji setiap roh. Apakah orang itu adalah orang-orang yang disertai oleh Roh Kudus? Dalam serangkaian seri pengajaran tentang tanda kamu disertai oleh Roh Kudus, kita akan diajar lewat kebenaran firman Tuhan yang Anda bisa cocokkan keterangan saya ini dengan Alkitab, sehingga kita akan dibukakan oleh Roh Kudus wawasannya orang-orang yang mengasihi akan Dia. Saudara, video yang ketiga judulnya Menerima Kuasa dan Menjadi Saksi Yesus Kristus. Menerima kuasa dan menjadi saksi Yesus Kristus. Saudara, kita baca Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Kita baca, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara, lewat ayat ini jelas kalau saudara dan saya adalah orang yang mengasihi Tuhan Yesus, buktinya kita adalah pelaku dari setiap perintah Tuhan Yesus. Kita pelaku dari semua sabda Kristus. Maka kita ini adalah orang-orang yang mengasihi Dia. Untuk itu, Yesus Kristus Tuhan berkenan minta kepada Bapa agar supaya Roh Kudus tinggal di dalam hidup saudara dan saya untuk selama-lamanya. Video saya yang pertama dan yang kedua. Ini sudah ketiga. Nah, saudara, akibatnya apa? Dia bilang, dia bersabda, Tuhan Yesus, kamu akan menerima kuasa. Nah, saudara, kuasa di sini diartikan secara luas. Ya, diartikan secara luas. Secara sempitnya, orang Kristen selalu nganggap, oh ini kuasa daripada karunia-karunia Roh Kudus. Tidak salah.
Tetapi jangan hanya berpikir saudara akan menjadi sakti. Bukan itu saja. Ya, karunia-karunia Roh Kudus pasti akan diberikan kepada saudara dan saya, memperlengkapi tugas panggilan kita masing-masing. Sebab kita bekerja untuk Roh Kudus. Otomatis kita diberi hadiah, yaitu karunia. Karunia itu padan katanya adalah hadiah. Kalau saya, saudara, bekerja untuk Roh Kudus, otomatis Roh Kudus yang adalah Allah sendiri akan memberikan hadiah berupa karunia-karunianya. Sehingga Anda dan saya akan diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus berupa karunia-karunianya. Tetapi secara luas ya, kuasa itu sesungguhnya adalah kemampuan untuk melakukan tugas atau panggilan hidup saudara dan saya masing-masing, sehingga kita bisa melakukannya untuk memuliakan Tuhan. Misal contohnya, orang ini tertekan dengan macam-macam kekurangan, tertekan dengan tekanan hidup, tetapi dia tetap bersuka cita. Ini salah satunya kuasa, mampu bertahan dalam keadaan yang tidak enak sekalipun. Dia tetap bisa bersyukur, itu adalah kuasa. Demikian pula saudara yang diberkati dengan pengetahuan. Ini adalah kuasa. Saudara akan dikirimi oleh Tuhan orang-orang yang bodoh, yang membutuhkan pencerahan dari saudara dan saya, agar supaya orang ini pulang dari tempat saudara mendapatkan berkat, yaitu pencerahan sebagai jalan keluar dari persoalan hidup dia. Demikian pula jika saudara atau saya diberkati dengan berkat yang berkelimpahan. Katakan, Anda adalah orang yang kaya. Saudara, jangan takut jadi orang kaya. Saudara diberi kuasa. Tuhan akan kirimkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan saudara, sehingga mereka datang kepada saudara, dan lewat berkat yang berkelimpahan yang Tuhan sudah berikan buat saudara, saudara bisa memuliakan Tuhan dengan membagikan berkat kepada orang-orang yang membutuhkan, dan mereka pulang memuliakan nama Tuhan karena saudara. Saudara, ini adalah kuasa, yaitu kemampuan yang Tuhan berikan untuk saudara bisa melakukan tugas panggilan hidupmu masing-masing demi untuk memuliakan nama Tuhan sebagai Sang Pemberi. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam bacaan ini kan ada 3 hal. Saudara jadi punya kuasa, tapi saudara juga jadi saksi. Bahkan sampai ke ujung bumi. Maksudnya apa? Saksi itu adalah saudara diberi kemampuan untuk menceritakan, untuk menyaksikan kehidupan Yesus Kristus Tuhan, baik secara verbal, secara ucapan, maupun realita kesaksian hidup saudara dan saya bersama keluarga yang saudara jalani. Yang namanya saksi, tidak ada yang bisu. Saksi harus berani bersuara. Tetapi kalau saudara bisu tentang kebenaran, hanya karena Anda bilang, wah, daripada saya berkomentar nanti timbul konflik. Daripada saya nanti berkomentar, nanti nggak enak. Kita sama-sama pendeta. Kita sama-sama teman. Lebih baik saya jadi safety player. Saya diam saja. Saudara, saya berani pastikan Roh Kudus tidak akan tinggal di dalam hidupmu. Sebab apa? Maunya Tuhan Yesus, Anda langgar. Perlunya Roh Kudus turun, tinggal di dalam hidup saudara dan saya, Anda dan saya dijadikan saksi.
Ketika ada kesalahan, ketika ada kejahatan, Anda tidak bersuara, Yesus Kristus Tuhan menyimpulkan Anda setuju dengan kejadian kejahatan yang sedang dikerjakan oleh seseorang. Dari mana Anda bisa menjadi saksi jika Anda membiarkan kejahatan itu boleh tetap berjalan terus, sedangkan ujung-ujung dari kejahatan tadi menuju kepada sebuah kebinasaan. Saudara, kita lihat apa yang disaksikan, ya, baik secara verbal maupun realita hidup, ya, telah dilakukan oleh orang sederhana yang namanya Petrus dan Yohanes. Itu bukan orang terpelajar, tetapi mereka adalah orang sederhana. Karena profesi Petrus dan Yohanes, Rasul Tuhan Yesus, adalah nelayan. Kita baca Kisah Rasul pasal 4, ayat 7 sampai 13. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Garis bawahi saudara, orang yang penuh dengan Roh Kudus tidak harus berbahasa roh seperti yang diajarkan oleh banyakkan gereja zaman sekarang. Tetapi orang yang penuh dengan Roh Kudus diberi kuasa untuk bersaksi. Muncul keberanian. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Saudara, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Lanjut. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Saudara, orang yang dipakai sebagai saksi diberi kuasa. Salah satunya adalah keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Padahal mereka adalah orang biasa yang tidak terpelajar. Nah, sekarang Anda dan saya adalah orang-orang yang terpelajar. Mengapa Anda harus menutup mulut ketika ada pengajaran-pengajaran yang ada di sekitar kita, yang menyimpang dari kitab suci, yang menyimpang dari ajaran Yesus Kristus Tuhan bersama para rasulnya? Anda sengaja menutup mulut hanya karena Anda ingin selamat. Saudara, koreksi dirimu, benarkah Roh Kudus berkenan tinggal di dalam hidupmu? Walaupun kau pendeta, hati-hati. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian saksi yang seperti apa? Dia akan menyaksikan kehidupan atau gaya hidup Yesus Kristus Tuhan bersama para rasulnya. Yang penuh dengan kasih. Tetapi bukan hanya berkata tentang kasih. Tapi kasih yang dia sampaikan diikuti dengan kepedulian yang nyata. Maka timbullah belas kasihan Yesus. Dan orang-orang yang sakit itu disembuhkan semua. Orang-orang yang lapar
diberkati dengan makanan yang membuat mereka kenyang. Tidak sama dengan keadaan kita. Kita banyak berbicara kasih, tetapi memalukan sekali pada saat COVID-19, apa yang diambil? Peran apa yang sudah diambil dan dikerjakan oleh gereja yang ada di Indonesia terhadap masyarakat yang menderita, masyarakat yang terdampak? Saudara, mereka hidup di dalam kesederhanaannya. Mereka hidup di dalam kerendah hatiannya. Yesus yang adalah Tuhan yang Maha Kaya hidup di dalam kesederhanaannya, kerendah hatiannya, sampai-sampai dia harus berkata, untuk meletakkan kepala saja, anak manusia tidak ada tempat. Tetapi di zaman sekarang terjadi kebalikan. Para pelayan-pelayan Tuhan sengaja mengeksposkan diri, memposisikan dirinya seperti orang-orang yang harus dilayani dengan segala yang terbaik. Dan mereka ingin menunjukkan strata hidup mereka, kelas hidup mereka seperti apa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan dipakai oleh Dia menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara, Anda tidak usah muluk-muluk. Kita mungkin tidak punya kemampuan. Kita mungkin tidak punya kapasitas untuk itu. Seorang Roni Suwono harus dikenal sampai ujung bumi. Mungkin tidak akan terjadi. Tetapi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah jika setiap anak-anak Tuhan di mana saja engkau berada, engkau menjadi saksi Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus yang diberikan, maka anak-anak Tuhan itu yang tinggal di daerahmu, daerah kalian, daerah sana, sampai ke ujung bumi, cukuplah untuk menyaksikan Yesus Kristus Tuhan. Tidak harus dilakukan oleh seseorang, tetapi oleh banyak anak-anak Tuhan. Di mana saja mereka berada, asal mereka mampu menjadi terang dan garam dunia, maka nama Yesus Kristus Tuhan akan dikenal sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus sudah memberkati saudara bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama dengan keluarga saya. Nantikan seri video yang lain yang saya akan sampaikan dengan durasi yang tidak panjang, tetapi setiap video akan bermanfaat untuk kita yang mau dengan sungguh-sungguh belajar tentang Roh Kudus. Apakah Allah Roh Kudus sudah menyertai hidup saya? Amin.